Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku mau bacain untuk zodiaknya Taurus. Udah 7 hari ya Taurus ya. Coba apa sih yang dirasakan oleh zodiak Taurus? Di sini ada kecewa, ada hampa, ada energi cinta ya kayaknya ya. Ada energi ulas asih di sini. Ada yang lagi kepengen beli sesuatu yang pink 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 gitu. Ada yang mau beli baju warna pink kayak gitu, nggak ada yang mau eh apa ya, sesuatu hal yang pink pink kayak gitu, boneka gitu. Atau ada yang mau beli hadiah, ada yang ulang tahun teman-temannya. Oke, kita coba ya. Tapi ada suara azan, ada suara azan. Udah, ini jangan lupa sembahyang ya. Oke. Oh my god, ada sesuatu di sini tuh. Kalian tiba-tiba udah ada energi seseorang di luar sana. Ada the emperor yang cepat marah, yang gampang kesinggungan, ini hadir lagi nih. Ya. Terus yang suka ngomel, yang suka bikin kesel, yang kadang-kadang tiba-tiba diam 1000 bahasa ini. Mungkin salah satu pasangan di antara kalian. Ada yang lagi rasanya itu kayak yang mungkin dia inget lagi ngapain, kaliannya nggak mau diganggu, terus dianya diam juga, stucknya dia inget kalau dia tuh bawel. Ya. Nah, terus dia inget juga sama kalian sekarang. Dia inget udah bikin kalian itu sedih. Tuh kan? Ya, ada energi hancur gitu. Aduh, kenapa mesti energinya yang langsung dari luar ini? Tadinya mau kalian dulu. Ya. Oke. Kayaknya seseorang di luar sana itu yang sedang terkoneksi dengan kalian, lagi bener-bener fokus banget sama kalian ya. Dia nggak bisa lepasin kamu. Dia udah bikin masalah ya, udah bikin sedih. Ternyata katanya nggak ada yang bisa bikin dia ngerti selain kamu. Iyalah, kamu tuh udah santai banget, orangnya tuh di bawah santai ya santai, di bawah baik ya baik, digalakin ya serudukan ya kan, dibaikin pasti. Aduh, baik banget Taurus itu. Aku tuh pengen punya pacar dah, energinya zodiak Taurus ya kan. Taurus itu mampu mengatasi masalah-masalah kita. Karena dia tuh cerdas banget guys, lagian ya. Dia selalu orangnya tuh penuh dengan energi yang positif gitu ya. Ini ada pasanganmu di sini, entah siapapun itu yang lagi sedih, yang sedih lah. Gak tahu ya, mungkin lagi dicuekin sama zodiak Taurus ya, lagi dicuekin karena memang Taurusnya udah capek gitu. Jadi si pasangannya Taurus ini dia udah ngerasa dirinya itu miliknya dia gitu. Kamu tuh miliknya dia, kamu tuh bener-bener semuanya dari A sampai Z tuh milik dia gitu ya. Yang kalau kalian lagi sama siapapun, misalnya contohnya kalian deket sama teman kalian juga nggak boleh, apalagi deket sama temennya kan, curiga aja bawaannya gitu. Untungnya aku nggak mau nyimpen bunga aku yang kuning, si kuning ini nggak mau, tapi akunya pakai baju kuning nih, bajunya aku kuning. Wow. Ya, ada energi cemburu yang berlebihan dari pasanganmu di sini ya, yang dia ngerasa bahwa kalian itu udah deket sama yang lain, jadi dia ngerasa kalian udah ngejauhin dia gitu. Padahal kalian tuh ngejauhin pusing, kalian tuh lagi banyak kerjaan, lagi kayak ada undangan yang mesti datang jauh banget, belum harus ada persiapan ya kan, mesti yang namanya kita ada acara keluarga dia tuh. Nah, pasangan Taurus itu cenderung nggak boleh apa-apa tuh mesti izin sama dia gitu. Apa-apa mau pergi sama siapa tuh harus izin gitu, kayak yang lagi ada di istana negara gitu, harus schedule dulu
harus ngomong dulu gitu. Sedangkan Taurus tuh jiwanya bebas ya. Jadi kalau misalnya ada yang suka sama zodiak Taurus tuh nggak bisa dikekang. Si Taurus mah kalau dikekang dia malah larinya cepat, malah kaburnya tuh benar-benar jauh. Kalau si Taurus lagi benar-benar lagi pan-pan aja, lagi tenang-tenang aja gitu, nah bisa gitu diajak kerja sama. Kalau Taurus kalau dicepet-cepetin juga kayak kerjaan dia nggak bisa. Karena apa? Nggak bisa apa ya, si Taurus mah punya feel yang nggak ada di zodiak lain. Jadi kalau Taurus mau pergi itu dia nungguin waktu, dia tahu gitu dia mau kemana, dia udah punya jalurnya, kan aku udah bilang ya. Ini pokoknya ada seseorang yang benar-benar ngerasa dirinya itu udah bikin kalian sedih. Ada di sini mungkin ada pertengkaran yang di minggu kemarin, terus ataupun ada salah paham, mungkin kalian lagi capek atau apa, dianya main ngajak-ngajak pergi aja gitu, sedangkan kalian kerjaan belum kelar, ada janjian juga, ada relasi yang belum ketemu untuk masalah-masalah yang mungkin mesti dihadapi nih. Pasangan kaliannya ini memang cukup dominan gitu, nggak bisa kerjasama dengan kalian. Jadi dia itu ngeharapin banget lebih diperhatiin, sedangkan kalian orang yang mandiri gitu, yang kadang-kadang nggak bisa apa ya diikutin sama orang yang sifatnya itu nggak bisa ngatasin masalahnya sendiri gitu. Emang kalau orang yang jiwanya mandiri itu biasanya pasangannya itu sebaliknya. Yang bawel mah biasanya yang pendiam ya, yang cepet-cepet sama yang slow. Itu ciri-ciri mungkin di sini ada kecocokan, itu kayak keseimbangan guys. Misalnya gini, kalian pacarnya itu cepet banget ngomongnya tapi kaliannya kalem, berarti ada kecocokan ya. Aku sih nggak tahu kalau masalah jodoh mah ya. Jodoh itu kayak dilegalitasin sama Allah tuh, nggak boleh lihat gitu, nggak boleh tahu kitanya, nggak bisa yang cari-cari jawaban, nggak bisa. Pokoknya aku cuman bisa ngasih kisi-kisinya aja gitu. Kalau jodoh itu ya ciri-cirinya yang mirip-mirip sama kamu. Misalnya kamu baik nggak, ya jodohmu baik. Kalau misalnya kamu baik jodohmu jahat, berarti bukan jodoh ya. Itu mah ngejagain jodoh orang ya. Oke. Pacar kamu pelit nggak, Taurus? Nggak. Pacar kamu pelit nggak, berarti bukan jodoh. Itu nih ada di sini yang lagi nggak mau banyak opini dari siapapun, karena di sini ada mungkin dirimu ataupun pasanganmu di sini ya suka diomel-omelin lah gitu. Kamu juga suka diomelin nggak sama seseorang ataupun sama keluarga yang bener-bener ada di rumah ya kan? Kalian udah nggak mau narik diri aja, mau sendiri aja, mau gimana. Mungkin juga pasanganmu di sana juga lagi yang nggak berkomunikasi, juga lagi nggak mau direcokin sama hal-hal yang nggak mau dia dengerin gitu. Di sini ada sesuatu hal, entah kalian ataupun salah satu diantaranya ada rasa tumpah, rasa bahagia, ada rasa cinta yang mungkin cukup banyak. Mungkin sampai yang namanya tumpah itu berarti kan udah gak kewadahin gitu. Cintanya dia tuh udah gak kewadahin guys sama kalian, ataupun kalian juga sama-sama cintanya udah gak kewadahin, itu kayak udah lumer gitu, udah gak cukup tempatnya. Nah gitu. Di sini ada yang tadi juga sama ya, ada the tower, dimana di sini kalian itu harus mulai bisa menjaga segala sesuatu hal. Jangan sampai kejadian lagi, jangan sampai ada apa-apa lagi yang bikin kalian sedih ya. Oke. Kalaupun misalnya di sini ada perubahan yang bagus ya, berarti kalian emang lagi ada sesuatu hal yang menarik dan bakalan berbunga, ada sesuatu yang hidup ya, kayak gitu ya, ada sesuatu yang bikin happy lah kayak gitu ya. Nah terus di sini you are the star, kamu tuh masih jadi harapan dia satu-satunya, kayak dia datengin kamu gitu, minta tolong gitu, tapi kalian sabar gitu menghadapi teman, menghadapi siapapun termasuk orang yang kalian sayang gitu. Kalian lebih banyak diandelin lah kayak gitu. Mungkin ada seseorang di sini yang kunci keberhasilannya itu cuma di Taurus kayak gitu.
Bisa nggak bantuin aku gimana gimana gimana, aku tahu kamu bisa ngatasin itu, jadi aku minta bantuannya ke kamu gitu. Karena ada urusannya di sini dengan finansial yang bagus ya, ada tentang keberuntungan dan perjuangan tentang sesuatu hal yang mungkin di sini menghasilkan. Ada yang benar-benar zodiak Taurus itu orangnya kuat dalam berjuang. Nah, dalam berjuang mungkin dari karir ya, ada yang merintis dari nol, dia udah sampai di titik dimana dia udah punya hasil yang bisa membahagiakan dirinya ataupun keluarganya ataupun orang yang dicintainya gitu. Ada juga di sini niat yang bagus dari ujung dari perjalanan kalian ini. Ada yang mau niatan bagus ke kalian, ada yang janji ke kalian tuh, aku tuh nanti someday nggak lama lah aku akan baik, aku akan jadi seseorang yang akan menjaga hatimu, perasaanmu dan segalanya gitu ya. Tapi ini bener, ini akan terjadi karena ada The Hermit. The Hermit dikatakan sebagai sesuatu hal yang akan diambil dalam waktu-waktu tertentu atau waktu yang cukup dekat lah. Karena ada tentang dimana seseorang ini tuh udah capek banget ya, udah cari-cari banget ya pasangan yang mungkin bikin dia itu nggak ngerasa nyaman, itu ada di kamu. Misalnya dia banyak dikecewain nih sama orang-orang ya, dia berakhir di kamu. Nah terus dia kalau misalnya pergi sama teman-temannya cuman bikin dia capek gitu, ada apa-apa tuh ke dia. Sedangkan kalau misalnya dia ada apa-apa itu mereka nggak bantu, ada apa-apa tuh ke kamu lagi gitu. Jadi kalau misalnya dia lagi benar-benar lagi kejepit banget masalah gitu ya, larinya ke kamu lagi gitu ya. Mungkin bukan berarti dia nggak bisa ngerjain, sebetulnya cuman pengen ada kamu aja ya, pengen ada kamu aja intinya mah pengen kenal ya, udahlah pokoknya intinya mah pengen kenal. Udah nggak mungkin kan kalau misalnya orang tiba-tiba deket, nggak mungkin kalau dia itu ada sesuatu yang inginkan dari dirimu, atau ingin hatimu, ingin cintamu, atau ingin materi mungkin dari kamu gitu ya. Kita harus bisa membaca situasi juga lah ya. Kalaupun di sini emang niatnya benar-benar dia punya harapan besar sama kamu di sini. Oke, aku ulangi lagi sekali lagi, kata-katanya juga cukup bagus. Dia punya harapan yang besar sama kamu. Karena ketika sama Taurus tuh dia tuh ada perubahan, katanya dia lebih religius, dia mungkin ngikuti cara hidupmu yang religius, atau hidupmu tuh yang bener-bener takut dengan dosa, takut dengan Tuhan gitu. Kamu menjaga dirimu dengan baik, kamu nggak sembrono kayak gitu, kamu lebih peka gitu. Si Taurus tuh lebih penyayang, si Taurus itu lebih menghormati ya, humanismenya jalan gitu. Kalau misalnya di depan orang-orang yang nggak kenal pun dia nggak pernah lepas dari rasa senang sama orang gitu ya. Pokoknya si Taurus mah orangnya tuh no profile gitu, yang ya unik lah. Kalau misalnya tuh orang-orang tuh pada suka sama Taurus karena Taurus itu nggak pilih-pilih juga. Ada semangat yang cukup membara ya. Entah mungkin di sini semangat ingin menambah kayak jadi lebih pinter lah gitu. Jadi lebih semangat dalam bekerja, semangat dalam menjalani aktivitasnya, semangat aja lah pokoknya di sini ada yang membara gitu ya. Atau di sini memang hati-hati juga gitu dengan pencapaian gitu, mesti hati-hati tuh kayak mesti diprogramin gitu, apa-apa tuh mesti direncanain, mesti ditulis keinginan kalian tuh yang nggak kecapai. Apa misalnya, Kak aku pengen lulus tahun ini, Kak aku pengen punya jodoh, Kak aku pengen punya rumah, tulis aja di tembok ya, di tembok. Jadi pas kalian bangun, aku ingin rumah, aku ingin apa gitu, tulisin aja di situ di temboknya pas bangun tidur tuh kayak aku ingin jodoh yang soleh. Jadi kan sebetulnya pas kalian lihat tembok, aku lihat pas bangun, aku lulus ya, aku lulus insya Allah. Kayak aku pengen rumah, aku pasti punya rumah. Aku pasti punya baby yang belum dikaruniai baby, aku pasti punya baby yang lucu. Tulis aja di tembok ya, itu sebagai doa yang tersembunyi. Doa tersembunyi itu kan yang di hati ya, jadi hatinya itu bicara gitu pas pagi-pagi, aku pengen semuanya baik-baik aja, semuanya baik-baik aja, kan jadi baik-baik aja ya kan.
Sebetulnya kebahagiaan itu ada dalam diri kita. Nah, terus juga ini untuk sesuatu hal di sini tuh ada bottom of the deck-nya belum ya? Oh, satu lagi ya. Oke, kalian adalah orang yang mempunyai kekuatan untuk dalam segi finansial. Jadi di bulan Agustus ini perubahannya cukup bagus karena apa? Taurus mah orangnya nggak ngebosenin. Soalnya gampang diajak kerja sama, asal bisa aja sebetulnya gapai hatinya gitu. Itu aja sih. Jadi kalau misalnya kalian punya temen zodiak Taurus juga, kalian juga lebih ngerti kan maunya kemana gitu arahnya, karena cerminan kalian juga. Tapi kalau misalnya kalian yang jodohnya sama-sama Taurus juga jangan terlalu intens ya. Nanti ada kayak gesekan. Jadi kalau misalnya yang bukan zodiak Taurus punya pacar yang beda zodiak, mungkin nggak terlalu ini ya. Kalau sesama zodiak, sesama hari gitu, sesama tanggal kan ada yang, Kak tolong dong hitung pacar aku tuh namanya ini bagus enggak? Ya oke, gitu. Ini bagus tapi ada solusi. Kita jangan bicara tentang masalahnya tapi solusinya aja ya. Apapun tanggalnya, apapun lahirnya, zodiaknya, selama kalian merasa disayangi, dihargai, dicintai, ya why not? Mau dia tua, mau dia muda, ya kan? Mau dia masih anak SMA juga nggak apa-apa kalau memang dia hanya menghargai kalian. Kalau misalnya kaliannya yang single parent ya, yang usianya 30, pacarnya 20, biarin aja nggak apa-apa. Ya kan? Kalau memang kalian sama-sama cinta, kalau yang di atas umur juga nggak apa-apa. Mau misalnya mau kayak gimana pun, perbedaan itu bukan berarti kita harus saling mengejas satu sama lain, karena perbedaan itu indah. Kita mah cuman mikirin gini aja, ujung-ujungnya kan tetap Tuhan semua, ujung-ujungnya kan tetap semua ada di tangan Tuhan. Kalau misalnya kalian nih cinta sama seseorang, misalnya nggak dibalas cintanya, nanti ada cinta lain yang membalasmu, terus apa ruginya? Nggak ada. Yang rugi itu yang terlalu berlebihan cintanya, yang gerasak gerusuk kayak gitulah pokoknya. Santai aja, santai gitu. Kerjaan jalan, pacaran jalan gitu. Mau ada rencana nikah juga jalan gitu. Jangan dibikin ribet, biasa aja. Terus jangan terlalu stres juga gitu. Dikurangin stresnya apa? Jangan terlalu takut juga dengan hari esok yang belum tentu sesuai dengan apa yang kita pikirkan kan gitu ya. Di sini masih tentang semangat, ada semangat baru dari zodiak Taurus Maya. Mungkin udah tenang ya. Banyak banget tuh ya kan. Ini ada huruf G, ada S ya, ada O, ada G, S, O, N, E, I, L. Kakak tuh pengennya ngomongnya lembut, tenang gitu ya, kalem, tapi ya ini gimana juga sih, energinya lagi kayak gini. Lagi bener-bener semangat banget Taurusnya. Apa ada yang sama? P, C. Nanti kakak coba untuk ulangin lagi ya. Asa banyak gini. Oke. Kesiniin dikit. G, S, O, N, E, I, F, L, J, V, C, D. Masih ada banyak ya rezeki yang masuk ya. Ada yang banyak transfer kamu. Terus apa lagi? Ada yang punya perasaan di sini yang benar-benar nggak bisa ditahan. Di sini ada yang pengen ketemuan nih sama kamu nih. Ada yang nanti ada coba untuk video kamu lagi di mana gitu ya. Lagi tanya-tanya orang-orang kamu ada enggak di rumah gitu. Takutnya kalian itu lagi sama siapa. Ada energi cemburu ya di sini yang cinta banget sama kalian gitu, yang khawatir kalian itu udah ke tangan orang, lari ke tangan orang lain ya. Makanya kalau misalnya Taurus jangan sampai lari ke tangan orang lain ya gitu. Dikurangin ya yang namanya dominan, yang suka ngatur-ngatur, kan udah dibilangin kan ya. Nanti Taurus kalau dia udah keluar kebijaksanaannya bahaya, makanya
Kayak jangan bikin Taurus itu pengen naik pitam ya. Taurus baik, baik banget kalau dibaikin. Oke, kamu adalah satu-satunya, kata dia, ada one if, gas one if. Ada yang ingin menuju ke kalian seperti gambarnya juga di atas, yang akan menyatakan perasaannya bahwa mungkin dia ada niat baik sama kalian gitu ya. Dia bakal cepet-cepet takut kalian diambil sama orang lain gitu. Nah terus di sini juga seandainya gitu ya, kamu itu adalah seseorang yang mungkin ada di dalam kehidupannya dia bisa hidup sama kamu, itu dia bahagia banget karena kamu satu-satunya di sini tujuan dia yang selama ini dia idam-idamkan ya, masih energi yang kemarin ini ya. Dan juga dia nggak bisa lepas dari perasaan itu ke kamu. Udah pengen ngajak jalan-jalan kamu, pergi mungkin ketemuan kemana gitu. Nah terus dia di sini juga ingin ada momen yang mengabadikan momen, ada yang lagi sama kalian teman-teman, apapun siapapun dia ataupun pacarmu gitu di sini atau pasanganmu di sini yang lagi terkoneksi. Jadi ada video-video kalian yang lagi berdua, dia masih belum dia hapus. Oke, terus ada di mana tempat-tempat di jalan di mana yang dia mungkin ada di sana, dia inget sama kalian waktu dia sama orang lain ataupun orang barunya ataupun temennya gitu, dia pernah lewatin jalan yang sama ketika kalian ngelewatin ke sana dan dia itu benar-benar ngerasa kehilangan kamu. Coba lagi. Ya pokoknya dia ada yang ini di sini ingin mengabadikan segala sesuatunya sama kamu, dia ingin hidup sama kamu, pengen mungkin punya anak dari kamu, ataupun yang ini cowok yang nonton video ini dia pengen menjadikan kamu ayah dari anak-anaknya, atau ya seperti itulah. Ujungnya adalah kebahagiaan yang akan menyertai kalian. Kalau misalnya kalian ada masalah, namanya juga hubungan ya, sama saudara aja gitu kan, di rumah ada aja masalah ya kan. Ya namanya juga hubungan dalam percintaan, ada aja konflik, ada aja gitu yang lain yang masuklah dalam kehidupan kalian gitu. Ada yang mungkin kalian di sini ada yang udah berumah tangga, aku sarankan untuk sabar dalam menghadapi segalanya ya, karena jodohmu tuh sepaket ya kan. Baik buruknya kalian harus bisa menerima, harus bisa ikhlas juga gitu. Siapa tahu ada sesuatu hal yang nanti ke depan sana yang akan menjadi berubah, yang untuk membahagiakan kamu ke depannya. Karena setiap orang itu ada masanya guys ya. Kalau dia misalnya ngambekan terus, lama-lama juga dia baik. Yang namanya dia ngomel terus, lama-lama dia juga jadi agak sedikit pasif ya kan. Gak selamanya hujan itu terus-terusan menurun gak terus-terusan hujan terus ya turun ke bumi, banjir dong. Tuhan juga tahu kalau misalnya terus-terusan hujan, mau lari kemana manusia ya kan. Belum ada binatang, belum ada misalnya di bawah tanah aja ada binatang, kasihan kan kehujanan terus ya. Gak mungkin juga terus-terusan aja kemarau, orang-orang pada kehausan ya kan. Binatang-binatang, tumbuhan juga kan perlu mandi, perlu disiram. Ada waktunya dimana hujan itu turun dan pelangi pun datang ya kan. Oke. Ini The Bottom of the Deck yang kartu 1 yang pertama, The Sun ya, energi tentang keceriaan, kebahagiaan dan perubahan yang positif dari keduanya, dan masing-masing sama-sama ingin memaafkan satu sama lain. Akan ada terjadinya rekonsiliasi lagi ya, saling memahami dan bijaksana itu adalah kunci kehidupanmu, kunci kebahagiaanmu di sini ya. Karena apa? Ketika seseorang yang deket sama kamu dia suka banget. Karena apa? Karena mungkin salah satunya adalah orang yang bijaksana, yaitu Taurus ya. Taurus tuh orangnya bijaksana gitu. Cuman dia perlu waktu aja. Orangnya nggak bisa langsung kayak mesti kalau misalnya ada marah-marah nggak bisa langsung baik lagi. Taurus tuh bisa baik dengan sendirinya. Kalau udah baik dengan sendirinya, dia akan pulih dengan sendirinya. Lalu dia ceria-ceria nanyain teman-temannya, kemana aja gitu ya. Orang-orang udah pada pergi, dia datang. Itu Taurus. Dia emang udah siuman ya, dia emang udah bangun dari tidur panjangnya gitu ya, kayak beruang gitu yang dia aduh ada seseorang yang lagi inget sama kamu dan dia nggak bisa lupa sampai aku batuk. Oke. Di sini tuh kayak apa, tahu kan beruang ya, kalau misalnya pada musimnya itu kan dia ada di kala dia tidur panjang, dia kan kalau bangun dia kan keluar ya kan. Nah kayak gitulah ya. Kebanyakan lebih ke introvert lah kalau misalnya Taurus itu, karena energi Taurus tuh mudah lelah, jadi dia tuh kalau misalnya terlalu lama di luar pasti capek. Energi sensitivitasnya terlalu tinggi kayak gitu ya. Harus yang benar-benar sama orang yang penyayang banget, ngerti banget gitu sama Taurus, baru dia bisa lama berdampingan kayak gitu ya.
Oke, gitu aja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk zodiak Taurus ya. Semoga disonet. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga kalian diberkahi Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu dilindungi dan selalu menjadi orang yang beruntung dan selalu bijaksana dalam menghadapi segala sesuatu ya. Oke, makasih udah nonton videonya. Sampai ketemu lagi Taurus. Dadah.